Kita ke Pati, Jawa Tengah. Pemirsa, banjir yang merendam Pati, Jawa Tengah hingga saat ini belum juga surut, bahkan kian meluas. Banjir yang terus meninggi menyebabkan sejumlah tempat pengungsian juga ikut terendam. Tempat pengungsian tenggelam juga ini. Balai Desa Kedung Pancing di Kecamatan Juwana yang difungsikan sebagai posko pengungsian kini ikut terendam banjir mencapai 40 cm. Sejumlah pengungsi terpaksa dipindahkan ke lantai 2 Balai Desa. Sementara sebagian lagi dipindahkan ke posko lainnya. Ini dari Kapan masuk air ini, Bu? Dari 4 hari yang lalu, berarti hari Rabu, Kamis Pak, Kamis Ya? Sudah masuk, ya. Ini poskonya ini berapa orang yang di sini, Bu? Yang di sini ada 2 kakak, terus sama anak-anak KKN. Terus yang di Bumdes, di gedung Bumdes itu ada 2 kakak, di gedung PAUD juga ada 2 kakak. Berarti rata-rata tempat pengungsiannya sudah terendam? Iya, soalnya lantai 2 tidak Pak, yang lantai 1 Yang terendam. sudah terendam semua ya? Iya. Menurut Kepala Desa Kedung Pancing, sudah 9 hari banjir merendam wilayahnya. Seluruh rumah warga terendam dengan ketinggian di sejumlah titik mencapai 165 cm. Data BPBD Pati, banjir telah merendam 136 desa di 12 kecamatan. BPBD menghimbau agar warga waspada karena intensitas hujan yang masih tinggi. mundur ya. Tenang. Oke. Yang terendam di Pak? Sekitar 200-an, hampir semua rumah di Kedung Pancing sudah terendam. Berarti ketinggiannya air berapa? Ketinggian air antara 20 sampai 165 cm. Untuk mengetahui kondisi banjir di Pati, kita sudah tersambung dengan kontributor Metro TV Udin Alinani dari Pati, Jawa Tengah. Udin, bagaimana kondisi terkini banjir di Pati? Ya, selamat sore Eva. Dapat kami laporkan dari Pati, Jawa Tengah bahwa kondisi banjir di Pati saat ini masih seperti kemarin, di mana 136 desa terendam banjir yang tersebar di 21 kecamatan. Dan dapat kami gambarkan bahwa meskipun hari ini cerah, kondisi cuaca cerah, namun ketinggian banjir di wilayah Pati masih cenderung meninggi. Karena disebabkan karena masih banyaknya lemparan air baik dari Kabupaten Kudus maupun dari Pegunungan Muria, sehingga Sungai Juwana masih terus meluap dan menggenangi permukiman warga di Kabupaten Pati. Dan di tempat saya berdiri adalah salah satu desa yang terparah, di mana Desa Bumirejo ini sudah tergenang banjir dengan ketinggian antara 70 sampai dengan 165 cm. Dan ini adalah merupakan jalur utama menuju Desa Kedung Pancing, di mana di jalur utama ini ada 4 desa, yakni Desa Bumirejo, Desa Kedung Pancing, Desa Jepuro, dan Desa Purwa sendiri, yang sepanjang jalur ini semua sudah tergenang banjir dengan ketinggian air bervariasi antara 20 cm sampai dengan 165 cm. Dan dapat kami gambarkan bahwa di Kecamatan Juwana sendiri ada 13 desa yang terendam banjir dengan ketinggian bervariasi antara 75 dan sampai dengan 170 cm. Dan dapat kami gambarkan pula bahwa kondisi di Kabupaten Pati sendiri, selain banjir merendam jalan dan permukiman warga, banjir juga sudah mulai merendam sejumlah tempat pengungsian yang dimana saat ini digunakan oleh warga untuk mengungsi karena rumah-rumah mereka sudah terendam banjir. Namun karena tingginya intensitas hujan yang terus mengguyur wilayah Pati sejak kemarin sampai saat ini, membuat ketinggian air terus meningkat dan sejumlah posko-posko tersebut sudah terendam banjir, dan beberapa warga yang mulai mengungsi di tempat posko pengungsian tersebut akhirnya diungsikan ke sejumlah posko yang masih belum terendam banjir dan dinaikkan ke lantai 2. Dan dapat kami gambarkan pula bahwa kondisi warga saat ini yang berada di permukiman, yang bertahan di permukiman maupun yang di posko ini
sudah mengeluhkan di mana mereka memang setiap harinya mendapat rangsuman dari sejumlah relawan maupun dari pihak terkait seperti pihak kepolisian maupun relawan. Mereka mendapat rangsuman setiap harinya. Namun hal ini tidak mencukupi untuk para warga dan mereka menganggap bahwa rangsuman yang datang setiap hari ini 1 sampai 2 kali ini tidak cukup untuk mereka sehingga mereka masih membutuhkan logistik sembako yang sampai saat ini belum tersalurkan. Dan dia berharap bahwa pemerintah Kabupaten Pati sendiri bisa tanggap dan menyalurkan sembako kepada warga yang terdampak baik yang berada di permukiman maupun yang berada di pengungsian. Eva. Dengan kondisi banjir yang terus meluas, apa langkah konkret dari pemerintah kabupaten setempat di sana untuk penanganan banjir? Ya, kami sempat berbincang dengan BPBD, Kepala BPBD bahwa pemerintah Kabupaten Pati saat ini fokus untuk memberikan bantuan kepada warganya yang terdampak banjir. Di mana Pati yang 136 desa ini sebenarnya tersebar di 12 kecamatan ini memang adalah banjir yang terparah kedua setelah 2014 sehingga pemerintah Kabupaten Pati lebih memfokuskan untuk membantu warganya yang tergenang banjir di sejumlah posko-posko pengungsian maupun yang ada di permukiman. Namun karena memang luasnya daerah di Kabupaten Pati yang terdampak banjir sehingga membuat pemerintah Kabupaten Pati sendiri kewalahan. Dan dapat kami gambarkan bahwa pemerintah Kabupaten Pati sudah memprogramkan akan melakukan pengerukan Sungai Kalijuana, di mana Sungai Kalijuana ini adalah sungai yang membelah Kabupaten Pati dari sepanjang 60 km yang setiap tahunnya menyebabkan ratusan bahkan 78.000 rumah di wilayah Kabupaten Pati yang selalu terdampak banjir dan tergenang banjir dengan ketinggian bervariasi. Mereka akan melakukan pengerukan secara berkala, baik yang berada di anak-anak Sungai Juwana maupun Sungai Juwana sendiri. Dan mereka juga akan fokus untuk mengangkat sampah-sampah yang menyumbat di sejumlah jembatan saat ini, di mana sampah yang menggunung di sejumlah jembatan ini menyebabkan air tidak bisa mengalir ke laut dan membuat air melimpas ke permukiman warga. Eva. Baik, terima kasih Udin Alinani untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.